Pada suatu hari di sebuah kota yang bernama Los Angeles di daerah Amerika Serikat sana, ada sebuah pembangunan jalur kereta api bawah tanah. Namun tanpa diketahui, muncul gempa yang awalnya mereka pikir kalau itu hanyalah gempa biasa. Tetapi akhirnya gempa itu menyemburkan lava panas yang siap menghancurkan kota Los Angeles dari bawah tanah. Sudah siapkah dengan review alur film ceritanya? Langsung saja kita mulai, oke? PHOE eta PHOE yang artinya halo sobat token, bagaimana kabarnya? Apakah token di rumahmu masih aman? Komen dong nomor token kalian, karena saya Ihau melalui channel Jeto ini akan membagi-bagikan token secara gratis dan membabi buta. Agar tidak banyak senda gurau di awal, langsung saja ke alur cerita film yang berjudul Volcano. Berawal pada suatu pagi yang cerah di kota Los Angeles, Amerika bagian mana eta telah. Diperlihatkan ada orang yang bekerja sebagai kantoran, pedagang, bahkan penjahat. Lalu ada juga yang sedang berdemo menolak pembangunan rel kereta api bawah tanah. Kemudian kita diperlihatkan ada seorang pria parubaya yang bernama Mike. Ini dia wajahnya. Mike baru saja bercerai dengan istrinya. Wow, sungguh sial nasib Mike. Dan tepat hari ini giliran ia untuk mengasuh putrinya. Dan untuk menempati janji Mike, mengambil cuti kerja demi bisa berlibur ke Disneyland bersama anaknya yang bernama Kelly. Ini dia orangnya. Dan saat itu juga mereka dikejutkan dengan sebuah gempa yang mengguncang seluruh kota. Sehingga gempa tersebut terjadi pada pagi hari pukul 9. Dan meskipun gempanya sebentar, namun guncangan tersebut sempat membuat warga panik. Termasuk juga Mike yang juga membuat dirinya terpaksa harus menunda cuti untuk kembali kerja ke kantor. Karena tidak bisa meninggalkan putrinya yang masih berusia 13 tahun, akhirnya ia meminta seorang pengasuh untuk menjaganya. Di tempat lain, ada beberapa pekerja dinas perhubungan yang sedang menunggu pemberitaan tentang gempa. Mereka mengadakan taruhan untuk menebak lokasi pusat gempa dan berapa ukurannya. Lalu tak lama dari itu, diumumkan lokasi pusat gempa tersebut yang berada di Palmdale dengan kekuatan 4,9 skala Richter. Dan di film ini, Mike bekerja sebagai direktur utama di sebuah perusahaan yang bernama Office of Emergency Management atau OEM. Di mana perusahaan ini bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana seperti pemulihan kota. Mike yang saat itu sedang cuti, lantas kehadirannya di kantor membuat Emmett dan staf lainnya benar-benar terkejut. Meskipun tidak ada korban jiwa, tapi Mike meminta semua bersiap dan memeriksa semua kamera pengawas. Adegan berpindah ke beberapa tim yang dikirim ke taman kota. Namun hal tak terduga terjadi saat pekerja keluar dari dalam lubang pipa dan dengan keadaan yang sekarat. Ternyata pria itu mengatakan bahwa rekan-rekannya di dalam sana telah tewas karena terbakar. Mendengar kabar itu, Mike langsung bergegas ke lokasi atau ke TKP, OTW TKP. Terlihat seorang pria yang sedang bekerja di sana yang bernama Roger dan menjelaskan kepada Mike bahwa di dalam pipa itu tidak ada api dan ledakan yang menyebabkan kebakaran. Mereka juga menduga bahwa uap panaslah yang menewaskan para korban. Mike yang tidak percaya begitu saja, kemudian ia meminta aktivitas kereta di bawah tanah diberhentikan sementara demi keselamatan para penumpang. Namun seorang pria yang bernama Stan selaku kepala dinas perhubungan, dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara jenazah salah satu korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, seorang dokter yang bernama G. Kelder dibuat terkejut setelah ia menemukan sesuatu yang aneh pada luka bakar korban. Dia memastikan bahwa penyebab terbakarnya korban bukanlah uap ataupun gas.
Beberapa saat kemudian, Emmett datang dan mencoba menjelaskan kepada Mike bahwa kebocoran air dan gas itu bukanlah urusan perusahaan OEM. Namun, Mike yang penasaran, ia mengabaikan perkataan Emmett. Singkat cerita, dengan memakai baju tahan panas, Mike dan salah satu stafnya yang bernama Gator, mereka masuk ke dalam gorong-gorong dengan tujuan bisa menemukan petunjuk. Ternyata di dalam sana suhunya terasa sangat panas, sampai mereka berdua kesulitan untuk bernafas. Sambil memeriksa, Mike pun menerima panggilan dari kepala polisi yang memprotes apa yang telah dilakukan oleh Mike karena telah ikut campur. Namun tiba-tiba Gator mendeteksi suhu yang naik dengan seketika disertai dengan sebuah guncangan hebat, sehingga ternyata guncangan tersebut diakibatkan dari kereta yang melintas, dikarenakan gorong-gorong itu berada tepat di samping jalur kereta. Di saat yang bersamaan, Gator melihat bangkai tikus yang terbakar dan dia juga menyadari bahwa sarung tangan karet yang mereka pakai sudah meleleh secara perlahan. Dan seketika itu juga, hawa panas mengalir dengan cepat keluar dari retakan pada beton yang ada di gorong-gorong. Dan Mike dan Gator pun segera menyelamatkan diri. Karena kalau tidak, mereka akan menjadi korban selanjutnya. Untung saja mereka akhirnya berhasil lolos, dan karena sudah menemukan petunjuk bahwa itu bukanlah uap, Mike meminta Emmett untuk segera menghubungi LAPD untuk mengamankan taman dan mendatangkan ahli geologi. Beberapa waktu kemudian, dikarenakan aktivitas terhenti yang membuat beberapa departemen melayangkan protes kepada Mike. Kemudian, Stan datang dan membawa ahli geologi. Di sini, Stan dan Emmett bertengkar sebentar karena masalah jalur kereta. Stan juga menjelaskan kepada Mike, jika beberapa jam lagi alasan masih belum ditemukan, maka aktivitas kereta bawah tanah akan berjalan seperti biasanya. Emmett menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia harus melihat ke TKP langsung. Karena itu, Mike mengajak Emmett dan rekannya yang bernama Rachel datang ke TKP. Setelah selesai memasang beberapa alat dan melakukan penelitian, Emmett menjelaskan bahwa lava yang menjadi penyebabnya. Karena gempa yang terjadi membuka celah pada lempeng dan dari sanalah lava mengalir. Namun sayangnya, karena itu tanpa bukti, jadi hanya berupa omong-omong saja. Mike pun meminta maaf kepada Emmett karena perkataan Emmett tidaklah cukup untuk menghentikan Stan dan kereta bawah tanahnya. Sementara itu, tanpa disadari oleh orang lain bahwa patung gajah di pusat kota secara perlahan tenggelam di dalam danau yang sudah mendidih. Lalu beberapa jam kemudian, dikarenakan tidak ada izin dari Mike, akhirnya Emmett dan Rachel sepakat untuk turun ke gorong-gorong pada pukul 5 pagi sebelum petugas polisi memulai rutinitasnya. Sesampainya di dalam gorong-gorong, mereka berdua memeriksa dengan teliti dan mengambil beberapa sampel untuk diteliti. Tak lama dari itu, mereka dikejutkan dengan adanya gempa yang jauh lebih kuat dan lebih lama daripada yang sebelumnya, sehingga gempa tersebut membuat semua arus listrik di kota menjadi padam, dan dari ketegangan itu muncul ledakan yang membuat Rachel tewas di tempat. Sementara generator mulai menyala lagi di beberapa kantor, lalu ditampilkan keadaan kantor OEM yang sangat sibuk. Tapi untungnya Emmett segera menenangkan semua orang dan ia akan mengambil alih selagi Mike tidak ada di tempatnya. Di tempat lain, Mike dan putrinya yang selamat berjanji kepada Kelly akan membawanya ke tempat yang aman. Dalam perjalanan, ia pun menghubungi Emmett yang masih belum ada laporan kerusakan dan para korban. Mike juga memerintahkan Emmett untuk mengerahkan helikopter untuk memantau seluruh kota. Lalu tiba-tiba munculnya ledakan di sekitar Mike seperti meteor yang jatuh atau bom yang meledakkan sebuah bangunan.
Di sisi lain, Emi yang berhasil keluar dari gorong-gorong dan merasa sangat sedih atas rekannya yang tewas. Terdengar juga suara gelembung yang ternyata berasal dari sebuah danau. Tak lama dari itu, abu vulkanik mulai berterbaran yang mana semakin menguatkan teori Emi. Shin berpindah ke kereta bawah tanah yang tidak bisa bergerak karena terhalang reruntuhan. Stan yang tahu hal itu, dia pun bergegas menuju ke lokasi bersama timnya. Stan akan menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak. Kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana. Warga setempat mulai menjarah pertokoan dan petugas yang dikerahkan kembali mengalami kendala. Bahkan banyak juga yang tewas akibat ledakan lava itu. Mengetahui hal tersebut, Mike pun langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan Dr. G yang sedang mengobati petugas yang terluka. Mike yang berusaha menyelamatkan salah satu petugas yang terjebak di dalam mobil, lalu tiba-tiba suasana menjadi hening secara tiba-tiba. Dan guncangan hebat itu juga diikuti dengan erupsinya lava yang mulai mengalir keluar membakar semua daerah yang dilewatinya. Lava itu pun mengenai mobil Mike yang mana Kelly sedang berada di dalamnya. Kelly yang ketakutan pun menangis dan sambil berteriak memanggil ayahnya. Terlihat pula kalau lava itu jatuh di dekatnya sehingga membuat celananya terbakar. Mike yang melihat kejadian itu kemudian berlari ke arah Kelly dan membantu memadamkan apinya. Dan tanpa sadar ternyata mereka telah dikelilingi oleh lava. Dan di sini dengan sigap Mike nekat melangkah di atas mobil sambil menggendong Kelly dan melompati lava itu. Beruntungnya ayah dan anak itu pun akhirnya berhasil lolos. Namun sayangnya tidak dengan petugas pemadam kebakaran yang terjebak di dalam mobil bersama dengan rekannya. Di waktu yang bersamaan, lava pun mengalir sampai menciptakan sebuah ledakan besar karena membakar mobil yang sedang mengangkut gas propana dan sehingga situasi di sana semakin parah dan luka Kelly harus segera diatasi. Melihat jaket yang dipakai oleh Mike dan Dr. G menyadari pentingnya peran Mike di sana. Oleh karenanya, Dr. G menawarkan agar Kelly ikut bersamanya ke rumah sakit. Untuk kali ini, Mike tidak bisa membantah karena terlalu berbahaya bagi putrinya jika tetap berada di sana. Di saat itu, helikopter pun berdatangan dan memvideokan secara langsung kondisi di sekitar dengan lava yang terus mengalir dengan derasnya dan melewati jalan utama. Dan para warga juga meninggalkan rumah yang telah dilalap oleh api. Kemudian, Emi bertemu dengan Mike yang sedang mengarahkan para petugas untuk melakukan evakuasi serta membelokkan aliran lava, dan itu adalah ide yang brilian. Lantas mereka bersama-sama membalikan sebuah bus untuk dijadikan sebagai dinding pembatas, dan di sini juga terlihat Mike dan Emi yang berusaha menyelamatkan seorang pria yang pingsan akibat keracunan asap. Tetapi sialnya mereka berdua malah terjebak karena pohon yang telah tumbang. Lalu petugas pemadam kebakaran pun mencoba membantu mereka dengan menurunkan tangga. Mereka pun panik karena tangga itu pun bengkok akibat bergerak di atas panasnya lahar. Dan beruntungnya juga mereka selamat karena jatuh ke tempat yang aman. Di sini Emi menjelaskan bahwa yang mereka lihat saat ini bukanlah letusan yang sebenarnya. Oleh karenanya Mike meminta Emmett untuk menghubungi Departemen Pekerjaan Umum supaya segera menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk kembali membangun jalur lava. Dan sementara itu, lava mulai masuk memenuhi terowongan kereta bawah tanah. Stan yang memimpin para tim yang telah tiba pun menemukan para penumpang dalam keadaan tak sadarkan diri.
Setelah meminta timnya membawa para penumpang, Stan akhirnya berhasil menemukan masinis dan menggendongnya. Namun sayang, lava yang terus saja mengalir, akhirnya ia harus rela mengorbankan dirinya jatuh ke dalam lava demi bisa menyelamatkan sang masinis. Dan sehingga ketika Mike yang sedang menelepon Kelly, di sini Amy mengambil bola basket lalu meletakkannya di atas jalan dan perhatikan bola itu menggelinding. Yang mana hal tersebut menunjukkan ke mana lava itu akan mengalir. Semakin lama, semakin banyak petugas konstruksi yang datang. Dan setelah itu, tumpukan mobil gagal mengarahkan lava itu untuk menjauh. Akhirnya Mike dan Amy membuat rencana lain, yaitu mendirikan brigade dengan beton dari Departemen Pekerjaan Umum untuk membelokkan lava sementara waktu. Setiap orang pun mulai bekerja tak peduli apapun profesinya. Mereka pun saling bahu-membahu mengangkat beton pembatas mengikuti arahan dari Mike. Di tenda pengungsian, para dokter terlihat merawat semua korban termasuk hewan-hewan yang terluka. Dan Dr. G membantu beberapa anak dan membantu Kelly menghibur anak-anak itu sampai orang tuanya datang. Scene beralih ke jalan. Setelah brigade selesai dibangun, para petugas kebakaran mengikuti arahan dari Mike untuk menyemprotkan air. Namun tak lama dari itu, helikopter pun datang untuk bergabung menyiramkan air yang lebih banyak. Sehingga akhirnya lava itu pun berhasil menjadi keras. Setelah berhasil memadamkan api, semuanya pun bahagia, termasuk seorang pemuda berkulit hitam dengan seorang polisi yang sempat salah paham karena pemuda itu dikira akan mengacau. Padahal ia hanya ingin petugas pemadam kebakaran juga mendatangi wilayah tempat tinggalnya karena para warga di sana juga sangat membutuhkan bantuan. Sebelumnya, Amy mengatakan bahwa itu bukanlah puncaknya, tapi lagi-lagi tanpa bukti teori hanyalah omon-omon saja. Untuk membuktikan teori itu, ia pun nekat memasuki terowongan bawah tanah dan langsung mengabari Mike bahwa lava tidak benar-benar berhenti. Dan kini aliran lava itu menuju ke tempat lain melalui jalur kereta bawah tanah yang baru. Dan diperkirakan letusan utamanya terjadi di Beverly Center. Tepatnya di tenda pengungsian di mana para korban luka-luka sedang dirawat. Mike langsung bergegas dengan menggunakan motor polisi untuk mendatangi Amy. Setelah mereka bertemu, kemudian mereka menggunakan kamera untuk memantau dan sangat mengejutkan bahwa ternyata aliran lava itu mengalir dengan cepat sehingga dan ya, beruntungnya lagi mereka berhasil selamat dan kemudian mereka pun menganalisa kecepatan aliran lava di jalur kereta api dan diperkirakan letusan itu akan terjadi dalam 30 menit. Setelah berdiskusi dengan Amy tentang evakuasi para warga, sepertinya mereka telah kehilangan harapan. Namun untungnya Mike mendapatkan sebuah ide di mana Emmett akan mengirimkan tim pembongkaran. Langsung mereka pun menggunakan peledak dan membuat jalur untuk membelokkan lava ke tempat lain, yaitu Ballona Creek, yang mana itu akan mengalir ke Samudra Pasifik. Lalu Mike menjelaskan kepada para petugas untuk menghancurkan bangunan real estate agar mencegah lava kembali mengalir ke jalanan. Setelah itu, Mike meminta Amy untuk bisa menemukan Kelly selagi dirinya membantu para petugas. Namun, untuk bisa menemukan seseorang di tengah-tengah banyaknya korban jiwa, itu tidaklah mudah. Di waktu yang bersamaan, Kelly sedang mencari seorang anak yang bernama Tommy yang pergi meninggalkan tenda. Dengan berpindah lagi ke Mike, hanya dalam waktu 19 menit lagi, sehingga mereka harus segera bergegas menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Mike. Terlihat juga kalau Gator dan timnya sedang meledakkan bom. Namun sayangnya muncul gempa secara tiba-tiba dan hal tersebut membuat letusan utama terjadi lebih cepat. Dan dari hal tersebut membuat jalanan mulai dipenuhi oleh api sehingga
terlihat semua orang melarikan diri dalam kepanikan, bahkan banyak juga dari pasien yang terbakar. Sementara evakuasi berlangsung, Getter dan anak buahnya malah terjebak di dalam basement. Getter bisa saja menyelamatkan dirinya, tapi dia menolak untuk meninggalkan misi dan lebih memilih mati dengan rekannya. Ketika itu, satu persatu bom mulai meledak dan dari kejauhan, Mike tiba-tiba melihat putrinya bersama Tommy sedang berada di jalur ledakan. Mike berusaha untuk memperingatkan mereka, namun itu tidak bisa terdengar dan Mike akhirnya segera berlari secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan putrinya, lalu mendorong putrinya jatuh dengan menghindari bangunan gedung yang akan runtuh. Rencana Mike berhasil dengan sempurna dan memastikan bahwa benar-benar berhasil mengalihkan lava ke lautan. Saat itu, Mike tertimpa puing-puing reruntuhan gedung, tapi dia berhasil selamat. Begitupun bocah yang bernama Tommy, kemudian dia dibantu dengan seorang tentara untuk menemukan sang ibu. Namun itu sangatlah sulit karena semua orang terlihat sama. Di sana, Mike dan Amy saling memuji dan saling mengucapkan terima kasih karena berkat ide mereka berdualah bencana itu akhirnya berhasil diatasi. Kemudian datang Emmett bersama masalah baru, yaitu kemacetan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kemudian kali ini Mike menolak untuk menanganinya karena sebenarnya dia sedang cuti. Dan kemudian setelah menyerahkan tugas itu kepada Emmett, Mike pergi dengan putrinya merencanakan sesuatu untuk menikmati kebersamaan di waktu yang mereka miliki. Dan dengan begitu film pun tamat.